Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Jamaah Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini sambil kita menunggu waktu Isya, kita akan sama-sama mendengarkan sejarah hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita terhenti di hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Madinah. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana setelah Allah Subhanahu wa taala menentukan kota yang menjadi tujuan untuk berhijrah, yaitu kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah. Maka berhijrahlah para sahabat, individu-individu, ya, kelompok per kelompok, mulai meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Dan kita telah dengarkan beberapa kisah, ya, bagaimana rintangan yang dihadapi oleh kaum muslimin ketika berhijrah. Ya, bagaimana rintangan yang mereka hadapi. Karena memang orang-orang kafir Quraisy tidak menginginkan kaum muslimin berhijrah ke Madinah karena melihat nanti ada potensi bahaya kalau kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Ya, diantaranya Madinah itu kan kota perang. Mereka sering perang bersaudara, ahli perang. Kalau kaum muslimin pindah ke Madinah bahaya. Bisa jadi kekuatan yang besar karena penduduk Madinah itu ahli berperang. Nanti bisa jadi mereka balik lagi ke Makkah, nyerang Makkah lagi. Yang kedua, karena Madinah itu apa? Madinah adalah jalur perdagangan. Dan nilainya itu besar, perdagangan ke Syam, ya. Sehingga mereka khawatir kalau nanti Madinah menjadi negeri muslim, itu akan mengganggu jalur perdagangan mereka, ya. Sehingga dengan sebab-sebab yang lainnya, karena takut martabat mereka turun, karena takut dilihat membiarkan saudara-saudara mereka pergi dari kampungnya, ya, takut dibilang ini gimana saudara-saudaranya diusir dari kampungnya sendiri, gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga mereka pun menghalang-halangi kaum muslimin. Namun akhirnya kaum muslimin sedikit demi sedikit meninggalkan kota Makkah sampai sepi kaum muslimin, hanya tinggal beberapa orang saja, beberapa sahabat, dan begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah dengar juga bagaimana parlemen Darun Nadwah melakukan rapat yang hasilnya mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya gimana? Caranya dengan mengumpulkan pemuda-pemuda terbaik dari setiap kabilah. Kemudian setiap pemuda menusuk Nabi Muhammad dengan satu kali tusukan, sehingga darahnya menyebar ke semua kabilah. Akhirnya Bani Hashim gak mungkin nuntut balas ke semua kabilah. Dan yang nantinya Bani Hashim akan meminta denda, ya, pembayaran. Nah, akhirnya selesai permasalahan. Namun, ya, mereka membuat makar, Allah pun bermakar kepada mereka, ya, dan Allah sebaik-baiknya dalam membalas makar. Ketika mereka, ya, mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Allah membutakan mata mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, meletakkan pasir di atas kepala mereka, dan mereka tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga lama mereka menunggu Nabi tidak kunjung keluar. Salah seorang mendatangi mereka, menanyakan, apa yang kalian tunggu? Mereka bilang Muhammad. Maka dia mengatakan, demi Allah Muhammad sudah pergi. Sudah sia-sia kalian di sini. Sementara ketika mengintip ke dalam rumah Nabi, ada yang tidur.
Padahal itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika beliau masuk ke rumah Nabi, dibuka selimutnya, ternyata itu Ali, menggantikan posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menuju rumah Asma, menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq, bertemu Asma binti Abu Bakar dan Aisyah, menanyakan keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar. Asma mengatakan, demi Allah kami tidak tahu. Karena saking marahnya ini Abu Jahal, Asma perempuan ini ditampar. Bahkan di sebagian riwayat menyebutkan antingnya sampai copot, saking kerasnya tamparan. Ini jelas kejahatan ya, perempuan ditampar. Kemudian akhirnya pemuka-pemuka Quraisy mereka membuat sayembara. Barang siapa yang mendapati Nabi Muhammad SAW, berhasil menangkap Nabi Muhammad SAW, hidup ataupun mati, maka akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Nah, disinilah mulai pemuda-pemuda Quraisy, para ahli, para pengejar, ya, mereka berlomba-lomba untuk mencari Nabi Muhammad SAW, ya, dalam rangka mengejar hadiah yang sangat besar, yaitu 100 ekor unta. Dan kita kembali kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasannya yang menjadi poin pokok, hal penting Ali menggantikan Nabi SAW itu bukan cuma sekedar menggantikan untuk mengelabui kaum Quraisy, tapi Nabi juga bertugas untuk mengembalikan, Ali juga bertugas untuk mengembalikan amanat-amanat yang dititipkan kepada Nabi. Jadi memang agak aneh orang-orang kafir Quraisy ini, mereka mengatakan Nabi pendusta, ya, dukun, orang gila dan lain sebagainya, tapi barangnya masih dititipin ke Nabi. Agak aneh mereka. Akhirnya Ali pun mengembalikan barang-barang itu sampai kurang lebih 3 hari dan baru menyusul Nabi ke Madinah. Kita juga bahas sedikit pada pertemuan sebelumnya ya mengenai subjudul perjalanan menuju Madinah, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat itu tidak langsung menuju utara. Jadi yang namanya Madinah itu berada di sebelah utara dari Makkah. Tapi Nabi SAW lawan arah, justru perginya ke selatan untuk mengecoh orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka yang namanya lagi panik, pengen dapetin sayembara, pasti langsung nyarinya ke arah Madinah. Nabi tidak, Nabi ke arah selatan dulu. Kemana ke arah selatan? Ke Jabal Thur, Gunung Thur, atau di situ nanti ada gua, namanya Gua Thur. Nabi SAW naik ke atas Bukit Tur, ya, kemudian bersembunyi di Gua Tur selama 3 hari. Jadi benar-benar mencari waktu yang tepat untuk mulai perjalanan ke Madinah. Jadi harapannya selama 3 hari orang-orang kafir Quraisy ini nyari gitu ya, nggak dapet. Akhirnya mereka berprasangka, wah udah ini Nabi Muhammad udah lolos ini, udah sampai Madinah. Nah, ketika mereka sudah beranggapan seperti itu, barulah Nabi melakukan perjalanan. Ya, kita telah sebutkan juga kemarin bagaimana ya peran dari anak Abu Bakar, begitu juga mantan budaknya yang dibebaskan oleh Abu Bakar, kemudian membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini ya, yang satu tugasnya adalah mengambil atau mencari informasi di kota Makkah. Ya, jadi mereka ini anak dari Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Jadi tugasnya setiap hari ke Makkah, kemudian mencari informasi di Makkah apa yang sedang mereka lakukan. Kemudian di malam hari dia pergi ke Gua Hira, tidur bersama Rasulullah dan Abu Bakar sambil memberikan informasi apa yang terjadi di Makkah. Kemudian tugasnya Amir bin Fuhairah adalah membawa kambing-kambing untuk menghapus jejak anak dari Abu Bakar yang mencari informasi. Karena kalau dilihat sama orang-orang kafir Quraisy, nih kok ada jejak tiap hari bolak-balik dari Makkah ke Gua Tur, Makkah Gua Tur, wah dicurigai nih akan ada sesuatu. Nah, Amir bin Fuhairah ini bawa kambing-kambing. Ketika udah jejaknya lewat,
kambingnya sengaja dilewatin untuk menghapus jejak dari Abdullah ini. Terus begitu 3 hari. Namun ternyata ada aja ahli jejak yang mengetahui. Jadi dia melihat jejak, dia bisa membaca, loh kok ini ada jejak. Biarpun jejaknya itu tersisa sedikit, dia bisa tahu. Ini jejak orang ini. Biarpun tertutup sama jejak-jejak kambing. Diikutin ternyata sampai gua sampai gua Thur. Dan dilihat ternyata sering bolak-balik. Namun jejak ini enggak menunjukkan sampai ke gua Thur tempat Nabi berada. Enggak nyampe situ. Terputus karena dia harus naik ke atas. Sehingga mereka kehilangan jejak. Ini jejaknya terputusnya di sini. Mereka pun keliling-keliling dekat-dekat Jabal Thur, tidak menemukan apa-apa, sampai sebagian mereka ada yang sudah berada di mulut gua. Dan seandainya salah seorang dari mereka menundukkan kepalanya sedikit, melihat ke dalam gua, karena guanya posisinya nggak datar tapi agak ke bawah. Kalau mereka menundukkan sedikit kepala mereka, maka mereka akan melihat Abu Bakar dan Rasulullah. Ya, sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau salah seorang dari mereka menundukkan kepalanya, maka akan melihat kita. Maka kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang 2 orang yang ketiganya adalah Allah? Jadi Allah bersama kita, pasti Allah akan melindungi. Sehingga orang-orang ini pun tidak menundukkan kepalanya untuk melihat isi di dalam gua. Ada berbagai riwayat yang mengatakan bahwasannya ketika mereka hendak ke atas, tiba-tiba ada sarang laba-laba di lubang gua. Ada yang mengatakan tiba-tiba tumbuh pohon. Ada yang meriwayat mengatakan tiba-tiba ada burung yang bertelur di situ. Nah, sehingga ketika para pasukan ini datang, nggak mungkin ada orang di sini. Buktinya ini ada sarang laba-laba nggak sobek, kemudian ada sarang burung ini. Tapi ini riwayatnya dhaif. Kalau emang itu riwayatnya sahih, ya Abu Bakar santai-santai aja. Nggak pakai takut mereka ngelihat, karena nggak mungkin orang tiba-tiba muncul pohon tiba-tiba ini kan gitu. Kemudian setelah 3 hari ya, maka dilihat kondisinya sudah mulai aman, datanglah penunjuk jalan yang disewa oleh Rasul. Namanya adalah Abdullah ibn Uraikid. Ini merupakan penunjuk jalan yang amanah. Sebetulnya ini agak beresiko karena Abdullah bin Uraikid ini belum masuk Islam. Kalau emang dia pengen berkhianat bisa aja kan, nunjukin jalan, tiba-tiba dia berkhianat, menangkap Nabi, lumayan dapat 100 ekor unta. Tapi Nabi memilih Abdullah bin Uraikid karena terkenal dengan amanahnya. Kalau udah sepakat dengan sesuatu nggak goyah. Seperti itu. Nah, di malam hari Abdullah bin Uraikid datang membawa 2 onta. Ini 2 onta sebetulnya sudah dipersiapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ingin memberikannya kepada Rasul, tapi Rasul tidak mau menerima. Rasul ingin menerima kecuali dengan harga. Maksudnya nggak mau nerima gratis, tapi maunya apa? Bayar. Kenapa? Karena ini perjalanan yang agung. Nabi SAW ingin melakukan perjalanan yang agung ini dengan dananya sendiri. Ya, nggak mau dibantu. Dan Abu Bakar juga paham. Nabi biasanya kalau dikasih hadiah ya terima. Tapi pada saat ini tidak, Abu Bakar paham. Karena ini merupakan perjalanan yang agung. Perjalanan maut. Ya, dikejar-kejar oleh orang-orang ya Makkah. Dan akhirnya kita seperti itu ya. Kalau ada sesuatu hal jangan nunggu dibiayain orang lain gitu ya. Mau berangkat umroh haji jangan nunggu apa? Gratisan. Wah, tunggu aja nanti ada orang baik yang mau berangkat, kan jangan. Dengan harta kita sendiri. Begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Dan malam hari itu pun ya dimulai perjalanan ya, dan kita juga telah mendengarkan kisah bahwasannya Asma binti Abu Bakar dijuluki dengan Zatun Nitokoin. Jadi pemilik 2 tali. Nitok itu artinya adalah tali yang dipakai untuk perempuan, dipakai perempuan agar mereka bisa semangat bekerja. Kalau ibaratnya laki-laki kan kalau pengen kerja biar semangat digulung ini tangannya sampai sini ya, kainnya. Nah, baru dia mulai semangat untuk bekerja. Nah, kalau perempuan pakai kain itu, jadi di bangsa Arab terdahulu perempuan biar semangat kerja pakai kain itu diikat ke perutnya, jadi dia kerjanya bakal semangat. Nah, ketika ingin berangkat, ini bekal Nabi nggak ada tali pengikatnya. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Asma, pakai nitokmu itu.
kainnya pakai, ya. Maka kata Asma, saya tidak punya lagi, cuman punya satu. Maka kata Abu Bakar, belah jadi dua. Makanya di tok ini dibelah jadi dua, satu dipakai untuk mengikat kain ya atau tempat untuk perbekalan Nabi dan Abu Bakar, yang satu lagi masih dipakai Asma untuk apa? Dipakai untuk mengikat perutnya ketika hendak dia bekerja. Maka disebut dzatun nitaqain. Dan ini memang biarpun cuma tali tapi sangat membantu dakwah Islam. Kalau nggak ada tali ini gimana Nabi bisa mengikat barang bawaannya, perbekalannya, ya. Ini memiliki faedah ya yang sangat besar. Maka kita lihat ya di halaman 241 kalau di sini ya. Tapi kalau di buku lain kadang-kadang beda 2 atau 3 halaman. Di sini yang nomor 1 tentang riwayat dari Imam Al-Bukhari. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasannya ya kami, yaitu Abu Bakar, kemudian Nabi SAW, kemudian penunjuk jalan Abdullah bin Uraikid, dan Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini pembantunya Abu Bakar. Berempat melakukan perjalanan di malam hari. Melakukan perjalanan di malam hari sampai pagi nggak tidur. Dari pagi, dari malam jalan terus sampai pagi. Kemudian setelah itu pagi nggak istirahat, langsung melanjutkan perjalanan lagi sampai kapan? Sampai siang hari. Jadi sangat melelahkan perjalanannya. Kalau naik pesawat sih mungkin lebih enak ya. Ini naiknya onta, ya. Semalaman sampai pagi, pagi lanjut lagi sampai siang. Ketika sudah matahari sangat terik, jadi di padang pasir kalau siang hari benar-benar panasnya luar biasa. Mereka pun menemukan satu batu besar yang ini bisa digunakan untuk berteduh. Jadi ada bayangan yang bisa meneduh. Abu Bakar pun mendatangi batu tersebut, kemudian bagian yang teduhnya diratakan. Maksudnya diratakan gimana? Terkadang di padang pasir itu ada batu-batu yang gede, ada yang kecil. Nah itu dibersihin semua sama Abu Bakar sehingga pasir itu menjadi rata. Kemudian oleh Abu Bakar ya diambillah semacam kain atau terpal di atas pasir, kemudian beliau ya mempersilahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur. Beliau berkata, tidurlah wahai Rasulullah, aku akan mengontrol kondisi di sekelilingmu. Maka Nabi pun tidur di situ, di tempat yang disiapkan oleh Abu Bakar, sementara Abu Bakar As-Siddiq tidak tidur, melihat ke kanan, ke kiri, jalan, ya, apakah ada bahaya atau tidak, apakah ada yang bisa diminta tolong, karena pada waktu itu capek, lelah, perbekalan juga menipis atau mungkin habis. Maka ketika Abu Bakar sedang berkeliling, ternyata dia melihat ada budak yang lagi mengembalakan kambing, ya. Maka Abu Bakar pun ya menghampiri ya budak ini, kemudian ya dia bertanya, siapa tuanmu wahai walad? Maka dia menjawab, seseorang dari penduduk Madinah, dalam versi lain dari penduduk Makkah, ya. Maka Abu Bakar pun bertanya, apakah kambing yang kamu gembalakan ada air susunya? Dia menjawab, iya. Apakah dapat diperah? Dia menjawab, iya. Nah, jadi di sini para ulama menyebutkan bisa jadi budak ini apa? Budak ini memang dipersilahkan oleh tuannya untuk memberikan susu kepada orang yang membutuhkan. Jadi udah diizinkan. Sambil mengembala, tuannya bilang kalau ada yang butuh susu, kasih gitu ya. Sehingga dia pun dengan mudahnya mengizinkan Abu Bakar ya untuk diperah ya susunya. Maka Abu Bakar berkata kepada budak ini, bersihkanlah susu kambingmu ini, ya, karena biasa takutnya ada pasir-pasir atau yang lain sebagainya. Jadi sebelum diperah itu dibersihkan. Kemudian Abu Bakar mengatakan, bersihkan tanganmu juga. Dibersihkanlah tangan budak tersebut. Barulah Abu Bakar menyiapkan gelas, ya, kemudian susunya diperah, dibawa kepada Nabi. Ya, sebelum dibawa kepada Nabi, karena susunya ini agak panas ya, hangat, maka dicampurkan air dingin oleh Abu Bakar sehingga tidak terlalu panas lagi, diantarkan kepada Nabi. Ternyata ketika mendatangi Nabi, Nabi sudah bangun dari tidurnya.
sudah dalam keadaan duduk, dipersilahkan minum oleh Abu Bakar. Nabi pun minum sampai Abu Bakar merasa ridho. Ya, merasa ridho maksudnya apa? Senang ngelihat Nabi Muhammad minum, itu puas ngelihatnya, ya. Akhirnya Abu Bakar pun bertanya, apakah sudah waktunya kita berangkat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, iya. Ya. Akhirnya melakukan perjalanan lagi, melanjutkan perjalanan lagi menuju Madinah. Di sini kita bisa melihat bagaimana lelahnya perjalanan Nabi SAW, bagaimana khidmat dari Abu Bakar kepada Nabi SAW, padahal sama-sama capek dari malam berangkat pagi sampai siang, ya. Ketika sudah siang, Abu Bakar tidak tidur, tapi mempersilahkan Nabi SAW untuk tidur. Kemudian Abu Bakar ya mencari sesuatu, barangkali ada yang bisa ditolong, ya, sehingga ya mendapatkan susu kambing dan diberikan kepada Nabi. Dan kita lihat setelah memberikan susu, Abu Bakar bertanya, sudah waktunya untuk berjalan lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, benar, langsung berjalan, nggak pakai istirahat lagi, karena memang suasananya pada saat itu genting juga. Semakin cepat sampai Madinah semakin baik, karena pada waktu itu benar-benar pasukan lagi pada berkeliling mencari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada kisah yang kedua, adalah bahwasannya di antara kebiasaan Abu Bakar adalah menggonceng Nabi. Nabi SAW digonceng, ya. Dan Abu Bakar ini terkenal di mana-mana, mudah bergaul, suka melakukan perjalanan dagang. Jadi Abu Bakar ini banyak yang kenal. Maka bertemulah dengan salah seorang menanyakan, wahai Abu Bakar, siapa yang bersamamu itu, gitu ya. Maka Abu Bakar di sini melakukan tauriyah, karena kalau takutnya dikatakan yang sesungguhnya, nanti takutnya dia membocorkan informasi kepada orang-orang yang mencari Nabi, akhirnya apa? Ketahuan lagi di mana, dikejar, gitu ya. Maka Abu Bakar pun mengatakan, ini adalah penunjuk jalanku. Jadi tauriyah itu maksudnya adalah perkataan yang benar, namun bisa diartikan salah oleh orang yang mendengar. Dan ini dibolehkan kalau dalam keadaan apa? Kepepet. Tapi kalau tidak, ya maka tidak boleh. Abu Bakar melakukan tauriyah di sini. Padahal yang dimaksud oleh Abu Bakar penunjuk jalan di sini bukan penunjuk jalan menuju Madinah, tapi penunjuk jalan menuju surga. Ini yang menunjuki jalan. Jadi bukan jalan ini, bukan, tapi jalan menuju surga. Dan pada saat itu Abu Bakar nggak tahu jalan. Nabi SAW juga tidak tahu jalan. Yang tahu jalan siapa? Abdullah bin Uraikid. Ini benar-benar lewat jalannya bukan jalan yang biasa. Ya bayangin aja, harusnya ke utara, ini ke selatan. ABD Selatan muter lewat pinggir pantai, jalan jauh, lewat jalur yang nggak biasa. Ya, nggak tahu jalan, yang tahu cuman Abdullah bin Uraikid. Dan itu sengaja dilakukan untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy. Kemudian kita melihat di sini, di kisah ketiga adalah Rasulullah SAW dan Abu Bakar diincar oleh Suraqah bin Malik. Diincar oleh Suraqah bin Malik. Jadi Suraqah bin Malik ini termasuk orang yang mengejar sayembara, pengen dapat 100 ekor onta. Dan dia ini orang yang cerdik, orang yang pintar, penghafal jalan juga. Dia itu kayak udah punya peta. Ini Nabi Muhammad SAW, kalau nggak lewat sini ya lewat sini, kalau nggak lewat sini ya lewat sini, lewat sini udah punya peta kayaknya gitu ya. Maka dia pun mengutus anak buahnya, pantau jalan sini, jalan sini, jalan sini, jalan sini, ya. Jadi diminta untuk memantau. Maka tiba-tiba ya, ketika Suraqah ini lagi duduk-duduk, ya, maka datanglah seorang laki-laki, ya, berdiri di hadapan mereka, Suraqah dan orang-orangnya. Kemudian dia berkata, wahai Suraqah, baru saja aku melihat para musuh di pesisir. Dia ngelihat ada 4 orang jalan di pesisir pantai. Itu jalur yang tidak biasa. Maka dia pun mengatakan, aku kira mereka itu Muhammad dan para sahabatnya. Ini ada orang aneh nih, jalan di pesisir. Kayaknya itu Muhammad dan para sahabatnya. Suraqah langsung terfikirkan, wah, nggak ada yang lain. Ini pasti siapa? Muhammad. Pasti nih, nggak mungkin yang lain.
Tapi Suraqah ini rakus dia. Dia rakus nggak mau apa? Berbagi. Dia maunya ini jatahnya dia nih. Dia sendiri. Maka dia pun berkata kepada lelaki itu, sesungguhnya yang kamu lihat bukanlah mereka. Akan tetapi kamu melihat si fulan di si fulan yang berangkat di depan mata kita. Jadi dibilang itu bukan Muhammad, itu tuh si fulan yang lagi melakukan perjalanan. Dibohongin sama dia, karena dia pengen ngejar sendiri. Habis ngomong kayak gitu, laki-laki tadi bilang, oh kayak gitu. Akhirnya Suraqah pura-pura tenang, padahal hatinya udah bergebu-gebu pengen cepat-cepat berangkat ya. Tapi karena tenang dia pura-pura duduk lagi di majelis itu, pelan-pelan dia ke rumah, dia bilang kepada budaknya, tolong siapkan kuda dan tombak, perlengkapan. Maka budaknya itu mempersiapkan kuda terbagusnya, udah mempersiapkan tombaknya, kemudian dia masuk ke rumah, dia keluar lewat belakang rumah. Melakukan perjalanan ke pesisir pantai, pengen mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka benarlah dia melihat ada rombongan yang lagi jalan di pesisir, dia pun membawa kudanya mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia pengen menombak Nabi. Ya karena memang nggak ada urusan hidup ataupun mati. Yang penting berhasil nangkap Nabi aja dapat 100 ekor onta. Dia sudah bawa kudanya, dia sudah memegang tombaknya, sudah dekat ke arah Nabi SAW. Ketika hendak melempar tombaknya, tiba-tiba kudanya tersangkut, terjungkal, jatuh sampai dia terjatuh. Keheranan dia. Ini ada apa nih? Baru sekarang ini kuda terbaik bisa terjungkal kayak gini. Biasanya nggak kayak gini gitu ya. Akhirnya dia pun mengundi nasib. Karena emang orang-orang kafir Quraisy itu suka melakukan kesyirikan dengan mengundi nasib. Jadi mengambil panah 2, ditulis sama dia lanjut ngejar atau tidak. Atau semisalnya. Intinya yang satu panah lanjut mengejar, yang satu tidak. Dan biasanya dia akan mengikuti petunjuk tersebut. Diundilah nasib oleh dia. Ketika keluar, ternyata jawabannya tidak mengejar. Jawabannya tidak mengejar. Akhirnya dia bilang, ini enggak, saya harus tetap kejar. Jadi biasanya dia percaya dengan kesyirikan, saat ini dia syirik dengan syirik ya. Biasanya percaya ini, tapi ini karena hawa nafsunya udah ngebet banget, pengen dapat 100 ekor onta. Dia nggak percaya itu, enggak, tetap kejar, pakai. Keluar lagi dia dengan kudanya. Kemudian pas udah deket lagi dengan Nabi, pengen nombak lagi, terjungkal lagi. Masih keheranan lagi dia. Akhirnya dia coba undi nasib lagi. Ini mau melakukan syirik lagi ya. Undi nasib, ternyata jawabannya apa? Tidak. Enggak, ini tetap kejar. Syirik lagi dia, syirik sama syiriknya dia. Kejar lagi sampai ketiga kali. Masih terjungkal juga. Barulah mereka dia mengatakan ini pasti sudah apa? Sudah ada sesuatu pasti ini. Gak mungkin 3 kali apa? Terjungkal. Kemudian akhirnya dia pun menaiki kudanya kembali ya. Kemudian dia mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan memanggil mereka bahwa mereka aman. Jadi dikatakan bahwasannya Suraqah tidak akan menyakiti mereka. Mereka aman. Pas bilang kayak gitu, baru kudanya aman. Kudanya aman, nggak terjungkal lagi. Barulah datang mereka, si Suraqah ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ngobrol dengan Nabi SAW, dia mengatakan bahwasannya kaumnya menyediakan hadiah 100 ekor onta, ya, bagi yang berhasil mendapatkan Nabi SAW. Kemudian Suraqah juga memberitahukan kepada Nabi SAW apa yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mendapatkan Nabi, ya. Maka Suraqah juga menawarkan perbekalan dan perlengkapan. Jadi yang tadinya pengen ngincar Nabi nih, akhirnya nawarin perbekalan dan perlengkapan, ya. Namun Rasulullah SAW tidak meminta apapun dari Suraqah kecuali mengatakan rahasiakanlah
keberadaan kami. Maka Suraqah pun meminta agar menuliskan jaminan perlindungan, ya. Ya, jadi minta biar Nabi menuliskan surat jaminan perlindungan. Jadi kalau nanti Nabi udah sampai Madinah, Suraqah datang, ada surat itu dari Nabi. Maka Nabi pun memerintahkan Amir bin Fuhairah untuk menuliskannya, lalu dia menuliskan sepotong surat ya di kulit, kemudian Rasulullah pergi. Jadi itu kisah Suraqah bin Malik. Kemudian ya, di sini di dalam riwayat yang lain Abu Bakar dia berkata, kami berangkat sementara orang-orang Quraisy mengejar kami, namun tidak seorang pun yang berhasil menemui kami selain Suraqah bin Malik bin Ju'shum yang menunggangi kudanya. Lalu aku berkata, pelacakan ini telah mencapai kita wahai Rasulullah. Lantas beliau membaca firman Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah pun melindungi Nabi SAW, Suraqah gagal dan dia pun kembali. Nah, ketika ya Suraqah kembali, Suraqah melihat beberapa orang-orang kafir Quraisy yang pengen menyusuri jalan tersebut. Maka Suraqah pun berujar, ya, aku telah menyisiri tempat ini, ya. Kemudian tidak ada. Ya, sudah mati-matian saya menyusuri tempat ini mencari Nabi tapi tidak ada. Udah kalian balik. Jadi kebalikannya Suraqah justru melindungi Nabi Muhammad SAW. Jalan lagi ketemu orang lagi dibilang lagi udah saya udah mati-matian nyusuri jalan ini, nggak ada. Ya, sehingga orang-orang kafir Quraisy pun pada kembali dan Nabi SAW selamat dari pengejaran orang-orang kafir Quraisy. Kemudian kisah yang keempat di sini adalah bahwasannya rombongan Rasulullah SAW melewati kemah Ummu Ma'bad al-Khuza'iyah. Jadi dia merupakan seorang wanita yang cerdas, pekerja ulet, ya. Sudah terbiasa hidup di halaman kemahnya, ya. Kemudian memberi makan minum pelalu lalang di sana. Lantas mereka berdua bertanya kepadanya, apakah dia memiliki sesuatu? Dia menjawab, demi Allah, andai kata kami memiliki sesuatu, niscaya kami tidak akan kikir menjamu kalian. Kambing-kambing kami digembalakan di tempat yang jauh, ketika itu merupakan tahun pacaklik. Jadi ini Ummu Ma'bad ini kisahnya, hadisnya sangat banyak yang menceritakan kisah Ummu Ma'bad. Namun semua hadisnya ini dhaif, ya. Jalannya semuanya dhaif. Saking banyaknya jalur periwayatan hadis tentang Ummu Ma'bad, maka ada sebagian ulama yang mengatakan hadisnya sahih. Jadi sahihnya karena saking banyaknya jalur, ya, yang menceritakan tentang Rasulullah singgah di kemahnya Ummu Ma'bad. Jadi kebiasaan Ummu Ma'bad ini duduk di depan kemahnya. Ketika ada musafir yang berjalan, maka musafir ini akan dijamu, dikasih makan, dikasih minum. Itu kebiasaan Ummu Ma'bad, ya, suka menjamu tamu. Maka ketika rombongan Nabi SAW lewat, bertanya kepada Ummu Ma'bad, apakah Ummu Ma'bad punya sesuatu, punya daging atau susu yang mungkin nanti bisa dibeli oleh Abu Bakar, ya, dan rombongan. Maka kata Ummu Ma'bad, nggak punya apa-apa. Saat itu sedang apa? Pacaklik. Bahkan Ummu Ma'bad menegaskan, kalau memang ada sesuatu makanan di sini, maka saya tidak akan bakhil untuk menjamu kalian. Jadi memang pada saat itu apa? Pacaklik, susah. Dan kata Ummu Ma'bad, kambing-kambingnya mereka itu dikembalakan di tempat yang jauh. Ya. Tersisa satu kambing di samping, ya, khaimah, di samping kemahnya Ummu Ma'bad. Maka Rasulullah SAW pun bertanya, bagaimana kondisi domba ini wahai Ummu Ma'bad? Dia menjawab, ini domba udah nggak mampu lagi cari makan. Udah ketinggalan sama yang lain. Yang lainnya masih agak kuat lah, bisa cari makan jalan. Ini domba udah nggak bisa apa-apa. Udah nggak bisa jalan, makanya dia diem di kemah tersebut. Maka Nabi bertanya lagi, apakah ia masih memiliki air susu? Apakah dia memiliki air susu? Maka kata Ummu Ma'bad apa? Kondisinya lebih parah daripada itu. Boro-boro punya air susu, ini jalan aja nggak bisa. Kondisinya lebih parah daripada kondisi nggak punya susu. Maka beliau berkata, apakah kamu mengizinkanku untuk memerah susunya? Kemudian Ummu Ma'bad mengatakan, silahkan. Bila engkau melihat ia memang memiliki air susu, maka perahlah. Maka Rasulullah SAW
memerah putingnya dengan tangannya, membaca bismillah dan berdoa, maka mengembanglah ya susunya dan mengalirlah air susunya yang banyak. Ini padahal paling lemah, pas ditanya punya susu apa enggak, kata Ummu Ma'bad kondisinya lebih parah daripada itu. Tapi ketika Rasulullah memerahnya, ternyata keluar susu yang sangat banyak. Lalu beliau mengambil bejana Ummu Ma'bad, ya, diisi dengan air susu itu yang cukup untuk membuat kenyang sejumlah orang. Artinya apa? Emang ini air susunya banyak. Kemudian ya terus diperah ini susu sampai Rasulullah memberikan Ummu Ma'bad susu untuk diminum. Ummu Ma'bad pun minum sampai kenyang. Kemudian Rasulullah SAW memberikan air susu minumnya ini kepada orang-orang yang bersama beliau. Ya tadi Abdullah bin Uraikid, Amir bin Fuhair, Abu Bakar, semuanya dikasih susunya ini sampai semuanya kenyang. Pas udah semuanya kenyang, barulah Rasulullah minum. Jadi udah diperah nih, udah penuh, Ummu Ma'bad minum sampai kenyang, semuanya minum sampai kenyang, Rasulullah udah minum, udah habis kan, diperah lagi oleh Rasulullah, penuh lagi itu, ya bejananya. Kemudian ditinggalkan di sisi Ummu Ma'bad, Rasulullah pun melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Nah, tak berapa lama pulanglah ya Abu Ma'bad, ya suami dari Ummu Ma'bad ini, sambil menggiring kambing-kambingnya yang kurus kering. Ya udah jalan jauh, rumputnya nggak ada. Oh ya udah kurus kering. Maka tatkala melihat air susu di kemahnya, ya dia terheran-heran sambil bertanya kepada Ummu Ma'bad, dari mana engkau dapatkan ini? Padahal domba-domba digembalakan di tempat yang jauh dan di rumah tidak ada susu. Ya tinggal satu kambing ini yang keadaannya sangat parah gitu ya. Maka sang istri menjawab, demi Allah tidak demikian. Ya, hanya saja beberapa saat yang lalu seorang laki-laki yang diberkahi melewati perkemahan kita. Kisahnya adalah begini dan begitu, diceritakan oleh Ummu Ma'bad. Kondisinya adalah begini dan begitu. Diceritakan semua detail oleh Ummu Ma'bad. Kemudian suaminya berkata, demi Allah, sesungguhnya aku berpendapat dia adalah orang yang dicari-cari oleh orang-orang Quraisy. Tolong kamu sebutkan ciri-cirinya kepadaku, wahai Ummu Ma'bad. Ini disebutkan ciri-cirinya oleh Ummu Ma'bad, ya. Dan ini merupakan ya sifat-sifat Nabi SAW. Makanya kalau ada orang yang mimpi ketemu Nabi, tapi nggak sama sifat-sifatnya, ya itu berarti bukan Nabi. Memang setan nggak bisa menyerupai Nabi, tapi yang kita temuin betul Nabi atau enggak gitu ya. Kayak ada orang cerita, ya saya mimpi ketemu Nabi. Bagaimana ciri-cirinya Nabi? Ya ngerokok jisamsu. Masya Allah. Gimana mungkin itu Nabi gitu ya? Enggak, makanya harus perhatikan. Jadi enggak seperti kita ketemu Nabi, tiba-tiba dia bilang ini saya Nabi Muhammad, tapi ciri-ciri sifatnya enggak sama, maka itu bukan Nabi. Berapa menit lagi Kaisar? Masih udah masuk atau belum? 1 menit lagi. Ya, jadi kita akan cukup sampai di sini, sampai dengan bagaimana suami Ummu Ma'bad meminta kepada Ummu Ma'bad untuk menceritakan bagaimana ciri-ciri fisik ya Nabi Muhammad SAW, dan kita akan mendengarkan bagaimana ceritanya ya. Semoga kalau kita mimpi ketemu Nabi ya benar-benar Nabi Muhammad dengan sifat-sifatnya yang kita ketahui. Baik, muazin dipersilahkan untuk azan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita ya, masih membahas Sirah Nabawiyah. Kita telah mendengarkan bagaimana Rasulullah SAW singgah di kemah Ummu Ma'bad. Ketika suaminya pulang ya, melihat ada susu di kemahnya, sementara keadaan pada waktu itu paceklik,
ya. Domba-domba, kambing-kambing kurus-kurus dan sangat sulit untuk mendapatkan air susu, ya. Maka suaminya pun keheranan dan Ummu Ma'bad pun menceritakan tentang kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kemah beliau. Dan suaminya pun meminta kepada Ummu Ma'bad untuk menceritakan tentang sifat-sifat atau ciri-ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ummu Ma'bad pun menceritakan, ya, menggambarkan ciri-cirinya yang ketika seseorang itu mendengar ciri-cirinya maka akan menawan hatinya dengan ketenangan yang mempesona, seakan orang yang mendengarnya melihat langsung di hadapan. Ini kalau mendengar kisah bagaimana Ummu Ma'bad menceritakan tentang ciri-ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dijelaskan oleh penulis bahwasannya ciri-ciri fisik beliau akan dibahas di penghujung buku. Tapi bagi yang memiliki buku, kalau ingin melihat di halaman 716, tapi nggak tahu halamannya sama atau tidak, ya dekat-dekat halaman itu, maka akan melihat di situ bab terakhir, yaitu sifat dan budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ akan diceritakan bagaimana sifat dan budi pekerti Nabi SAW yang digambarkan oleh orang-orang yang melihat Nabi. Di antaranya adalah Ummu Ma'bad, Ali bin Abi Thalib, dan orang-orang nanti akan menggambarkan bagaimana, ya, sifat dan budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi yang memiliki buku bisa melihat, dan kita bahas malam hari ini, ya. Kita lanjut ke halaman 245. Jadi setelah Ummu Ma'bad menggambarkan, ya, ciri-ciri sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Abu Ma'bad berkata, demi Allah, dialah orang yang urusannya disebut-sebut oleh orang-orang Quraisy. Sungguh aku ingin sekali menemaninya dan pasti aku akan melakukan hal itu bila ada kesempatan. Ya, ingin dia menemani Rasulullah SAW. Pagi harinya penduduk Mekah mendengar suara lantang sementara mereka tidak dapat melihat pengucapnya. Semoga Allah Rabb Arsy memberikan sebaik-baik balasan. Dua sejawat yang telah singgah di kemah Ummu Ma'bad, keduanya singgah dengan kebajikan dan berangkat juga dengan kebajikan. Sungguh beruntunglah orang yang menjadi pendamping Muhammad. Wahai anak cucu Qusay, tidaklah Allah palingkan dari kalian perilaku baik dan kehormatan diri yang tiada tertandingi untuk menghinakan Bani Ka'ab, menggantikan pemuda mereka, posisinya mendapat perhatian oleh kaum mukminin. Ternyata pada saudari kalian perihal domba dan bejananya, sungguh jika kalian tanyakan domba, maka ia akan bersaksi. Jadi kita melihat Asma berkata, kami tidak mengetahui kemana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi. Namun tiba-tiba laki-laki dari bangsa jin menyongsong dari arah bawah Mekah, lalu melantunkan untayan bait-bait ini. Sementara orang-orang mengikutinya dan mendengarnya, namun tidak dapat melihatnya. Hingga kemudian dia pergi dari arah atas Mekah. Dia melanjutkan, tatkala kami mendengar ucapannya, taulah kami kemana Rasulullah SAW pergi, yaitu ke arah Madinah. Jadi dari awal Nabi Muhammad datang ke rumah Abu Bakar, Asma dan Aisyah nggak tahu ini pengen pergi ke mana, ya. Dan ketika mendengar suara tadi, lantangan dari tiba-tiba lantangan yang sangat keras didengar oleh orang-orang, maka Asma dan Aisyah mengetahui bahwasannya Nabi SAW akan melakukan perjalanan ke Madinah. Kisah yang keenam, di dalam perjalanan Nabi SAW bertemu dengan Buraidah, ya, bin Al-Hasib Al-Aslami yang membawa serta bersamanya 80 keluarga. Dia menyatakan keislamannya bersama mereka, ya. Rasulullah SAW melakukan sholat isya, lalu mereka bermakmum dengan beliau. Buraidah tinggal menetap di kampung halamannya hingga seusai perang Uhud, barulah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu kisah menarik, ya. Jadi dari Abdullah bin Buraidah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu optimis dan tidak pernah merasa sial karena satu hal tertentu.
Suatu ketika Buraidah berangkat bersama 70 orang penunggang kuda dari sukunya Bani Saham. Lalu dia bertemu Nabi SAW, lantas beliau bertanya kepadanya, dari marga apa kamu? Dia menjawab, Aslam, yang berarti selamat. Maka beliau berkata kepada Abu Bakar, kita telah selamat. Kemudian beliau berkata lagi, dari suku apa? Dia menjawab, suku Saham. Saham ini artinya adalah jatah. Ya, jadi kalau kita udah masuk bahasa Indonesia ya, saham ya. Maka beliau berkata kepada Abu Bakar, kalau begitu telah keluar sahammu, ya. Maksudnya adalah bagian dari perolehan ghanimah Uhud. Karena Uhud kan perang, mereka datang setelah perang Uhud. Seakan-akan ini adalah ghanimah untuk kaum muslimin. Ya. Kemudian yang keenam, di sini Rasulullah SAW melewati Abu Aus Tamim bin Hajar. Dalam versi riwayat yang lain, Abu Tamim Aus bin Hajar di suatu tempat bernama Qohdawat yang terletak antara Juhfah dan Harsi di Araj. Salah satu unta beliau mulai melamban sehingga beliau bersama-sama Abu Bakar menunggangi satu unta saja. Lalu Aus membawanya ke unta jantan miliknya dan mengutus seseorang budak bersama mereka berdua. Budak ini bernama Mas'ud. Dia berkata kepada budaknya ini, telusurilah jalan bersama keduanya karena kamu banyak mengetahui seluk-beluk jalan dan jangan berpisah dengan mereka. Lalu dia menelusuri jalan bersama mereka berdua hingga membawa keduanya memasuki Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengembalikan Mas'ud kepada tuannya dan menyuruhnya agar meminta Aus menghiasi bagian leher untanya dengan tali kuda, yaitu 2 lingkaran, dan memanjangkan antara keduanya, maka jadilah ia sebagai ciri khas mereka. Tatkala kaum musyrikin datang saat perang Uhud, Aus mengirim budaknya Mas'ud bin Hunaidah dari arah Araj dengan berjalan kaki untuk memberitahukan perihal orang-orang Quraisy tersebut kepada Rasulullah SAW. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Makula dari At-Tabari. Aus masuk Islam setelah kedatangan Rasulullah SAW di Madinah dan menetap di Araj. Ya. Jadi ini kisah tentang bagaimana Abu Aus Tamim bin Hajar, atau dalam riwayat yang lain Abu Tamim Aus bin Hajar. Jadi mereka ini tinggal di sebuah tempat di jalan menuju Madinah, masih dekat Madinah ya, namanya Araj. Ini antara Juhfa dan Harsi. Mungkin untuk sekarang namanya udah berbeda. Ya, maka Aus ini mengutus budaknya untuk menelusuri jalan bersama Nabi. Karena waktu itu ontanya Nabi udah mulai melambat, udah lelah. Sehingga Nabi naik satu onta bersama Abu Bakar. Maka ya budaknya ini Mas'ud mengantar sampai dengan masuk ke kota Madinah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Aus untuk menghiasi bagian leher onta dengan tali kuda. Jadi dibikin lingkaran ya seperti kuda. Ya. Ini tujuannya adalah untuk menjadi tanda ya, menjadi tanda bahwasannya ini Rasulullah mengenal. Karena jarang-jarang onta dikasih tali kayak kuda. Maka ketika perang Uhud ya, budak ini datang ke Madinah memberi kabar kepada Nabi SAW mengenai berita yang berhasil dia mata-matai dari pasukan kaum kafir Quraisy. Jadi ini salah satu kisah. Kemudian yang ketujuh, kisah terakhir ketika di perjalanan adalah di dalam perjalanan, tepatnya di sebuah pedalaman Rim, Rasulullah SAW berjumpa dengan Az-Zubair bersama rombongan kaum muslimin. Mereka ini adalah para pedagang yang pulang dari kawasan Syam. Lalu Az-Zubair mengenakan pakaian berwarna putih untuk Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Nah, ini kaum muslimin yang baru pulang. Jadi udah nyampe Madinah duluan, dia lagi berdagang, pulang ketemu Nabi. Ketemu Nabi duluan, barulah dikenakan Nabi dan Abu Bakar dikenakan pakaian berwarna putih. Jadi itu 7 kisah ya, bagaimana Nabi SAW di perjalanan Nabi SAW menuju ke kota Madinah. Ya, mungkin kita cukup sampai di sini ya. Insya Allah pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan bagaimana Nabi SAW ya
tiba di Kuba, ya. Kemudian Rasulullah SAW nanti akan membangun masjid yang pertama dan seterusnya disambut oleh penduduk Madinah. Masih ada waktu sekitar 4 menit sebelum ke iqamah. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Baik, tidak ada pertanyaan? Baca cukup jelas? Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Jadi pertanyaan adalah tentang Suraqah, ya. Apakah Suraqah ini masuk Islam atau tidak? Jadi sebetulnya ada kisah dari riwayat yang lain bahwasannya ketika Suraqah sudah melepaskan Nabi SAW, bahkan ditawarin perlengkapan dan lain sebagainya, maka Nabi SAW berkata kepada Suraqah, wahai Suraqah, bagaimana kondisimu, ya, ketika engkau mengenakan gelang-gelang dari Romawi dan Persia. Kemudian dikisahkan bahwasannya ketika di zaman Umar, ketika melakukan penaklukan di Romawi, ya, di Persia, itu Suraqah dikenakan gelang-gelang dari Persia dan Romawi. Jadi sabda Nabi pada saat itu, ya, ternyata benar terjadi ketika penaklukan, ya, Roma, ya, ketika perluasan kota-kota. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasannya hadis ini dhaif. Bahwasannya yang sesungguhnya adalah Umar ketika melakukan penaklukan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, Umar langsung masukin ke Baitul Mal. Umar mengatakan ini yang menjadi penyebab perpecahan kaum muslimin. Apa maksudnya? Harta. Maka jangan sampai terfitnah dengan harta. Maka jawabannya Suraqah masuk Islam. Namun masuk Islam bukan dengan cerita awal yang nanti dia dikenakan gelang-gelang perhiasan dari Persia dan Romawi, tidak, tapi ikut masuk Islam. Yang benar mengenai harta rampasan itu adalah yang lebih sahih wallahu a'lam, Umar langsung memasukkannya ke Baitul Mal karena hartanya ini sangat banyak. Dan Umar mengatakan ini yang menjadi fitnah karena banyak orang berteman gara-gara harta pecah, ya. Jangan kan teman, keluarga gitu, ya. Rebutan warisan akhirnya pecah. Itu contoh simple. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah harta. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jawabannya masuk Islam. Suraqah ini masuk Islam. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukup sampai di sini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri dan syaitan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.